Hai semua, apa kabar? Doa saya adalah kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kini kita membahas tentang salah satu kanal penting di Batavia yang ternyata oleh Belanda sendiri diuruk untuk menjadi jalan. Seperti biasa, konten dari channel kita ini dilengkapi oleh dokumentasi yang berlimpah sehingga kita akan memperoleh gambaran yang utuh dan jelas bagaimana dulunya kondisi kanal telepon kota ini sebelum menjadi jalan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai saja ya. Jalan telepon kota yang terletak di kota tua Jakarta Barat itu dulunya adalah suatu kanal yang hadir bersama-sama dengan satu unit jembatan angkat atau opal brook, gerbang kota, tembok kota, atau city wall dan bastion. Dan mereka menjadi bagian sistem pertahanan kastil Batavia. Kita sebut saja nama kanal tersebut kanal telepon kota, namun dulunya ia bernama Stadsbuitengracht atau kalau dulu orang menamainya kanal pintu kecil karena gerbang pintu kecil menghadap ke kanal ini. Kemudian sekitar tahun 1930-an, kanal yang lebarnya sekitar 12 meter itu ditimbun dan dijadikan jalan yang sekarang bernama Jalan Telepon Kota. Tadi sebelumnya sudah disebutkan tentang jembatan angkat. Dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa pembangunan Opal Brook ini selesainya bersamaan dengan tuntasnya pembangunan benteng kota Batavia yaitu tahun 1650. Melalui lukisan diketahui bahwa di sisi selatan kanal telepon kota ini dulunya ada tanah lapang yang cukup luas. Kalau sekarang lokasinya di antara Jalan Pasar Pagi Lama dengan Jalan Telepon Kota. Lapangan ini dulunya dijadikan tempat orang rendezvous, tempat bermain anak-anak, tempat memancing di kanal, berlatih menunggang kuda, dan memandikan kuda. Sekarang ini lokasinya sudah menjadi lokasi pemukiman yang padat. Dari lukisan kita mendapat gambaran yang jelas bahwa di sisi utara kanal adalah tembok benteng kota Batavia, sedangkan di sisi selatannya tanah lapang. Lokasi pelukis sendiri ada di sisi selatan kanal dan menghadap ke utara. Pada saat itu di sisi selatan kanal belum ada satupun rumah penduduk. Pertanyaannya adalah sejak kapan rumah tinggal hadir di sana dan kemudian semakin banyak sehingga menjadi perkampungan Cina atau pecinan? Seperti kita ketahui bahwa sejarah kota Batavia sempat diwarnai oleh huru-hara atau geger pecinan yang melibatkan etnis Cina sekitar tahun 1740. Sebelum huru-hara tersebut, etnis Cina diperbolehkan tinggal di dalam tembok kota Batavia untuk berdagang. Namun setelah huru-hara, mereka diusir dari dalam tembok kota. Mereka kemudian mendirikan pemukiman-pemukiman baru seperti kawasan Pancoran Glodok, Pintu Kecil, Telepon Kota, sisi selatan kanal, dan lain-lain. Setelah benteng kota Batavia dihancurkan, maka mulai tahun 1809, sistem pertahanan benteng yang terdiri dari pintu kota, kanal, jembatan angkat, bastion yang dilengkapi meriam dan lain-lain ditinggalkan. Kanal memang masih dipertahankan, namun sekitar tahun 1910-an sampai dengan 1930-an, sebagian kanal mulai diuruk untuk dijadikan jalan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kota Batavia saat itu. Demikian juga dengan jembatan yang ada di atas kanal ikut dikorbankan. Jembatan angkat diganti oleh jembatan besi yang bisa dilewati oleh mobil. Mimin tunjukkan lokasi jembatan pintu kecil itu yang sekarang sudah menjadi jalan. Di ujung kanal, telepon kota sering dipakai oleh para operator perahu feeder mengetem untuk menunggu sewa. Areanya adalah di sekitar mulut kanal serta dekat dengan jembatan rumah sakit atau lokasinya di belakang rumah sakit dalam kota yang sekarang menjadi Museum Bank Indonesia. Nama jalan telepon kota sendiri berasal dari bangunan kecil yang memberikan layanan telepon. Lokasinya ada di dekat gerbang pintu kecil ya. Tidak terlalu jauh dari ujung timur kanal telepon kota, ternyata ada celah kosong antara dua rumah. Lebar celah tersebut mungkin sekitar 2 meter. Celah ini menghubungkan antara Jalan Pasar Pagi Lama dengan kanal telepon kota. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa sengaja disediakan celah di situ? Pada dokumentasi tahun 1890-an, celah itu nampak jelas ya. Di situ sengaja dibuatkan anak tangga untuk menuju ke kanal. Sepertinya tujuan dari celah ini adalah akses untuk menuju kanal, misalnya untuk keperluan mandi, cuci kakus, atau MCK. Tetapi justru dokumentasi yang dimana fotografer berdiri di atas jembatan pintu kecil dan mengarah ke baratlah yang tersedia berlimpah. Saat itu kita bisa membayangkan seperti di Venesia, Italia saja. Kanal yang di sisi kiri dan kanannya berjejer bangunan serta banyak perahu feeder yang hadir serta lalu lalang di sepanjang kanal.
Kemudian muncul ide, mengapa tidak dibuatkan saja jembatan penghubung dari celah di sisi selatan itu ke seberang atau ke sisi kanan bagian utara. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses masyarakat dari Jalan Tiang Bendera 3 untuk berbelanja ke Jalan Pasar Pagi Lama. Akhirnya dari dokumentasi tahun 1900 kita jadi tahu bahwa di lokasi itu hadir jembatan kayu di atas kanal telepon kota. Bagian tengah jembatan ini sengaja dibuat meninggi supaya perahu ukuran besar bisa leluasa lewat di bawahnya. Perhatikan juga di area dekat jembatan itu banyak perahu feeder yang sengaja ditambat oleh para operatornya. Kemungkinannya adalah di lokasi itu berkantor perusahaan pemilik perahu feeder atau para operator itu memang sengaja memarkirkan perahunya di situ karena sedang menunggu datangnya sewa. Perhatikan ada nomor registrasi pada bagian dalam perahu. Contohnya adalah BCL nomor 3K14, BCL nomor 5K14, dan BCL nomor 11K4, BCL nomor 13K4, BCL nomor 1K12, dan lain-lain. Perhatikan di sisi utara kanal di situ hadir bangunan yang dipakai untuk tempat workshop. Sepertinya itu adalah bengkel untuk alat-alat berat. Kini di lokasi workshop tersebut telah hadir bangunan 3 lantai. Nah, jika kita perhatikan kanal pada lokasi workshop itu, ternyata mengalami penyempitan yang sepertinya diakibatkan oleh sedimentasi parah. Ternyata umur jembatan kayu ini tidak lama ya. Berdasarkan dokumentasi tahun 1910, jembatan tersebut sudah tidak ada lagi, entah mengapa sebabnya. Tadi kita sudah membahas kehadiran suatu jembatan kayu yang menghubungkan celah kosong antara dua rumah. Lebar celah tersebut mungkin sekitar 2 meter. Celah ini menghubungkan antara Jalan Pasar Pagi Lama dengan kanal telepon kota. Pada dokumentasi tahun 1900, celah itu nampak jelas ya. Di situ sengaja dibuatkan anak tangga untuk menuju ke kanal. Sepertinya tujuan dari celah ini adalah akses untuk menuju kanal, misal untuk keperluan mandi cuci kakus. Bagaimana kondisi celah tersebut sekarang yang ternyata sudah menjadi gang penghubung antara Jalan Pasar Pagi, Jalan Telepon Kota, serta Jalan Tiang Bendera 3. Saya sertakan dokumentasi terkininya. Tadi sudah disebutkan bahwa di sepanjang kanal telepon kota ini berjajar 3 buah jembatan, di mana jembatan yang paling menonjol tentunya adalah jembatan Pintu Kecil. Kemudian ada juga jembatan kayu di dekat workshop alat-alat berat, dan yang ketiga adalah jembatan kayu juga yang mulai terdokumentasi sejak tahun 1920-an. Di lokasi itu sendiri sudah terdokumentasi sejak tahun 1890-an. Namun saat itu jembatan kayu belum lagi hadir ya. Sama seperti jembatannya dekat workshop alat-alat berat, maka jembatan kayu ini juga menghubungkan suatu celah di sisi selatan kanal dengan sisi utara kanal. Celah yang dimaksud itu juga yang menghubungkan Jalan Pasar Pagi Lama dengan kanal telepon kota. Celah itu sekarang menjadi sebuah gang sempit dengan lebar sekitar 1,8 meter. Jembatan kayu ini ditopang oleh balok kayu yang mimin juga duga itu adalah kayu jati yang kuat. Ada 2 dokumentasi yang menggambarkan bahwa di sisi utara jembatan ini dijadikan loading area. Nampak ada sekelompok kuli sedang membongkar muatan di atas perahu feeder. Kemudian di tahun 1930-an, jembatan kayu ini berubah menjadi jembatan besi yang tentu saja penopangnya juga dari bahan logam. Dari dokumentasi yang tersedia diketahui bahwa ada area perahu feeder banyak ditambat di situ, di mana kita juga bisa melihat para operator perahu sedang istirahat sambil ngobrol dengan teman-teman sesama profesi. Di lokasi itu ada pohon rindang yang menaungi area tersebut sehingga menjadi teduh dan ideal sebagai tempat beristirahat sambil menunggu sewa. Nah, di area itu dibuatkanlah tangkahan atau anak tangga yang menuju ke sungai. Diperkirakan di lokasi itu hadir warung makan atau para pedagang kuliner pikulan akan sering mampir ke situ untuk melayani kebutuhan para operator. Lokasi area ngetem ini ada di antara jembatan kayu yang kedua dengan ujung barat kanal telepon kota. Menariknya, jika tidak ada perahu yang melalui kanal ini, maka sebuah perahu yang cukup panjang akan diletakkan secara melintang atas kanal tersebut sehingga perahu itu berfungsi menjadi jembatan. Kreatif ya. Tibalah saatnya kita sampai di ujung barat kanal ini.
Ujung kanal telepon kota ternyata bertemu dengan Kali Krukut. Berdasarkan beberapa dokumentasi, maka diketahui bahwa di titik pertemuan kanal ini sering dijadikan tempat ngetem para perahu feeder. Ciri-ciri ini sama ya dengan situasi di ujung timur kanal telepon kota. Dari ujung barat ini, kita juga bisa melihat sosok menara The Java Bank di kejauhan. Perhatikan, ada dokumentasi tentang dua orang ibu-ibu yang sedang asik mengobrol sebelum memulai mencuci pakaian milik keluarganya. Kondisi sekarang setelah kanal diuruk menjadi jalan, pada titik pertemuan kedua kanal itu dibuatlah pagar dari jeruji besi dan itu juga menandai bahwa jalan telepon kota ini buntu. Dan kini di seberang kanal adalah jalan Pejagalan Raya. Jika kita berdiri di ujung barat jalan ini dan menghadap ke timur, maka di sebelah kirinya adalah lokasi Bastion Zilen yang kini sudah menjadi rumah penduduk. Dari ujung barat kanal ini, kita bisa melihat jajaran rumah etnis Tionghoa yang membelakangi kanal. Tetapi mereka semua bangunan ini menghadap ke Jalan Pasar Pagi Lama atau ke arah selatan. Perhatikan pula di bagian belakang rumah ini biasanya disediakan tempayan berukuran cukup besar yang berisi air bersih. Mudah ditebak, air bersih itu untuk digunakan mencuci kaki atau cuci muka. Sementara itu, rata-rata rumah di situ dilengkapi oleh cerobong asap di bagian yang menghadap ke kanal. Mudah ditebak bahwa semua dapur mereka diposisikan di bagian belakang rumah. Jalan Pasar Pagi Lama memang sejak dahulu adalah pasar yang ramai. Di kiri dan kanan jalan berjajar rumah toko atau ruko khas oriental, di mana bisa kita saksikan kesibukan bongkar muat gerobak yang ditarik oleh kuda. Saya juga sertakan dokumentasi yang membuktikan bahwa pada di lokasi pasar ini ternyata ada pasar basahnya juga. Itulah dulu bahasan kita tentang kanal telepon kota yang kini sudah menjadi jalan. Perlu diketahui bahwa konten ini merupakan pengulangan konten sebelumnya atau remake, namun oleh Mimin sudah dilengkapi dengan narasi yang lengkap dan informatif, serta ada tambahan dokumentasi baru sekitar 35%. Jadi worth it ya untuk dirilis ulang. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. God bless you bro and sis. Please like, share, and subscribe.